kami memastikan bahwa PBNU tidak terlibat di dalam proses pembagian kuota maupun yang lain-lainnya. Kita bisa pastikan itu, PBNU tidak terlibat. Jakarta Amateur News. Gelombang pemberitaan mengenai dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji kembali mengguncang jagat publik tanah air. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK secara resmi mengumumkan bahwa salah satu tokoh penting, Sekretaris Lembaga Perekonomian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPPNU), Zainal Abidin, tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi. Panggilan itu sejatinya dijadwalkan pada tanggal 4 September 2025, namun yang bersangkutan tidak hadir. Yang bersangkutan tidak hadir ya dalam pemeriksaan itu, ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo, ketika ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin tanggal 15 September 2025. Budi menegaskan, absennya Zainal membuat materi pemeriksaan tidak dapat disampaikan ke publik. Apalagi status Zainal cukup krusial, bukan hanya sebagai sekretaris LPPBNU, melainkan juga menjabat sebagai komisaris di PT Superintending Company of Indonesia, Sukovindo Persero. Menurut KPK, pemanggilan tersebut jelas dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi. Namun karena ketidakhadirannya, agenda pemeriksaan harus kembali dijadwalkan. Sejatinya, kasus ini sudah bergulir sejak awal Agustus 2025. Tepatnya pada tanggal 9 Agustus. KPK secara resmi mengumumkan bahwa mereka telah memulai penyidikan terkait dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama untuk periode tahun 2023 hingga 2024. Pengumuman tersebut bahkan muncul tidak lama setelah KPK meminta keterangan dari mantan Menteri Agama Yakut Cholil Qomas pada tanggal 7 Agustus 2025 dalam tahap penyelidikan awal kasus ini. Tak berhenti di situ, KPK juga mengintensifkan komunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia. Hal ini dilakukan demi memastikan perhitungan potensi kerugian keuangan negara akibat dugaan korupsi ini. Hanya berselang beberapa hari, pada tanggal 11 Agustus 2025, KPK pun mengumumkan hasil perhitungan awal. Dugaan kerugian negara dalam kasus kuota haji ini mencapai angka fantastis, lebih dari 1 triliun rupiah. Bersamaan dengan itu, KPK juga mengeluarkan pencegahan ke luar negeri terhadap 3 orang, termasuk mantan Menteri Agama Yakut Cholil Qomas, demi memastikan proses hukum berjalan lancar. Namun sorotan publik tidak berhenti pada langkah KPK. Di Parlemen, Panitia Khusus Angket Haji DPR RI pun mengungkapkan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Salah satu poin besar yang menjadi sorotan adalah pembagian kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah dari pemerintah Arab Saudi. Pemerintah melalui Kementerian Agama membaginya dengan pola 50/50. 10.000 untuk haji reguler, 10.000 untuk haji khusus. Masalahnya, pola tersebut dinilai tidak sesuai dengan pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Undang-undang jelas mengatur bahwa kuota haji khusus hanya sebesar 8%, sementara 92% sisanya diperuntukkan bagi haji reguler. Dengan kata lain, pembagian kuota yang dilakukan Kementerian Agama berpotensi melanggar regulasi yang berlaku. Isu ini kemudian semakin kompleks ketika merembet ke organisasi keagamaan. Sekretaris Jenderal PBNU sekaligus Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, memberikan tanggapan. Ia menegaskan, PBNU tidak merasa keberatan jika KPK ingin menggali keterangan dari pengurus mereka. Jika ada pengurus yang memang diperlukan keterangannya, tentu kita sungguh-sungguh menghormati. Jika ada pengurus yang memang diperlukan keterangannya, tentu kita sungguh-sungguh menghormati. Ya, kita harapkan yang dimintain keterangan bisa memberikan penjelasan dengan baik sebagai bagian dari warga negara yang baik yang menghormati proses hukum. Ujar Gus Ipul menjawab pertanyaan wartawan pada Senin, tanggal 15 September 2025. Ia menambahkan bahwa pemeriksaan terhadap pengurus PBNU justru diharapkan dapat membuat kasus ini semakin terang benderang. Gus Ipul bahkan menekankan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait pemeriksaan tersebut. Kita harapkan yang diminta ini keterangan bisa memberikan penjelasan dengan baik, sebagai bagian dari warga negara yang baik yang menghormati proses ini. PBNU menghormati upaya
penegakan hukum oleh KPK, dan berharap jika ada personil PBNU yang terlibat, mohon bisa memberikan keterangan sebagai bagian dari warga negara yang taat hukum, warga negara yang baik. Itu saja, tegas Gus Ipul. Dalam pernyataannya, Gus Ipul juga mempertegas bahwa PBNU tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Itu aja. Tetapi yang penting itu kita pastikan bahwa PBNU tidak terlibat. Menurutnya, PBNU menghormati sepenuhnya langkah penegakan hukum yang sedang dilakukan KPK. Berharap jika ada personel PBNU yang terlibat, mohon bisa memberikan keterangan sebagai bagian dari warga negara yang taat hukum, warga negara yang baik hukum, ujarnya, menutup pernyataan dengan nada penuh ketegasan. Gelombang narasi publik pun kian bergejolak. Di satu sisi, KPK berkomitmen menuntaskan kasus ini dengan bukti dan proses hukum yang sahih. Di sisi lain, muncul spekulasi liar di tengah masyarakat, apalagi dengan adanya absennya salah satu saksi kunci seperti Zainal Abidin. Kasus ini pun kian mendapat sorotan, baik dari kalangan politik, akademisi, maupun masyarakat luas, yang menuntut transparansi penuh. Kesimpulan dan saran. Kasus dugaan korupsi kuota haji jelas bukan perkara sepele. Ibadah haji adalah kewajiban suci yang menyangkut umat, dan pengelolaannya seharusnya terbebas dari praktik korupsi. Ketidakhadiran Zainal Abidin dalam pemeriksaan awal tentu menimbulkan tanda tanya publik, meski KPK memastikan proses hukum tetap berjalan. DPR RI melalui pansus angket pun telah menyoroti kejanggalan pembagian kuota yang berpotensi melanggar regulasi. Saran bagi KPK adalah agar segera menuntaskan pemeriksaan saksi-saksi kunci, menetapkan tersangka dengan bukti yang jelas, serta membuka proses hukum secara transparan. Kepada PBNU dan pihak-pihak terkait, penting untuk menunjukkan sikap kooperatif agar tidak ada ruang spekulasi yang berlebihan di masyarakat. Sementara kepada publik, bijaklah dalam menyikapi isu ini, tidak terjebak dalam narasi liar yang berpotensi memecah belah. Amateur News akan terus mengawal isu ini demi memastikan kebenaran, transparansi, dan keadilan bagi umat. Itu aja. Tetapi yang penting itu kita pastikan bahwa PBNU tidak terlibat. PBNU menghormati upaya penegakan hukum oleh KPK, dan berharap jika ada personil PBNU yang terlibat, mohon bisa memberikan keterangan sebagai bagian dari warga negara yang taat hukum, warga negara yang baik.